Mas mantan preman pasar jagongnya nih kayak. Siap. Lihat pada preman pasar, preman tanah kapal. Yes. Yang di belakang udah dengar? Oh. Sudah, ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nikmatnya Allah yang diciptakan oleh Allah, ditanam oleh manusia, disajikan oleh Masus, dan saya minum menjadi rezeki saya, sungguh nikmat. Itulah salah satu contoh bahwa sebenarnya rezeki kita itu sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kesempatan kita masih hidup, belum pada mati kan ini? Belum. Alhamdulillah masih bernapas. Coba bayangkan kalau kita itu mati pas lagi malah di wong nang pasar, tapi mati, ya kan? Mati pas lagi mendem mati. Nah, untungnya sedurunge mati pas kondisi seperti itu Allah masih sayang kepada kita, masih diberi kesempatan untuk berkumpul di sini. Tidak masalah kita latar belakang kita dulunya apa, tidak masalah. Ada yang mantan begal, pemabuk, copet juga ada, penjudi itu. Tapi dengan rahmat Allah, dengan sifat ampunannya masih memberikan kesempatan kepada kita. Karena jangan salah ya, kesempatan itu tidak diberikan kepada semua orang. Nah, karena semua orang itu mengakunya Islam. Islam itu artinya apa sih? Islam agama yang menyelamatkan. Ya, secara bahasa. Nama yang tikum anil hawa, in huwa illa wahyu yuha. Oh ini, mantan preman pasar Kliwon ternyata juga ngaji ya. Ini mana preman Abuni loh, bukan ini. Alhamdulillah masih diberi kesempatan ini. Ternyata yang masih ilmunya tersalurkan. Sebenarnya Islam secara bahasa aslinya itu Islam itu apa ya? Saya kok lupa ini. Islam itu dari yang berartinya itu berserah, sehingga orang kalau Islam itu artinya berserah, berarti Muslim itu orang Islam artinya orang yang berserah, sehingga seharusnya ya sebagai seorang Muslim itu tidak ada rasa galau karena suatu apapun. Ketika terjadi sesuatu dalam hidup kita meyakini bahwa itu adalah suatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Karena prinsip dalam Islam itu simpel sekali. Hidup itu hanya ada dua. Kalau mendapat cobaan ya bersabar, kalau mendapatkan nikmat ya bersyukur. Orang bersabar itu yang gimana? Menurut Quran, orang yang bersabar itu orang yang ketika mendapatkan musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah bersabar, kita meminta pertolongan Allah dengan ayatnya gimana Pak Preman Pasar Kliwon? Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Nah, ini kan masih ingat kan pengajian-pengajian masa kecil dulu. Jadi setelah bersabar, kita meminta pertolongan kepada Allah. Bagaimana meminta pertolongannya? Melalui sholat. Nah, ketika kita sudah sholat kita sudah kita perbaiki, maka janji Allah apa? Janji Allah adalah memperbaiki seluruh kehidupan kita, segala aspek. Rumah tangga, pekerjaan, hubungan dengan tetangga, semua akan diperbaiki oleh Allah. Syaratnya cuma satu, perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Nah, seperti itu. Nah, tapi jangan salah, setan itu cerdas. Walaupun setan itu sebenarnya lemah, tapi di bangsat setan ini ya, ini cerdas. Ketika ada orang, contohnya Mas Pono yang dulunya jualan arak di Kalibungu ya,
Nah, ketika sudah bertobat lalu digoda oleh setan, disuruh jualan lagi, badine li akeh, wah mending timbang kerja udah sepira orang mending dodolan nih gue sing muzak akeh, badine akeh ya. Tapi sudah tidak goyah, lalu setan, oh ya sekarang kamu sholat. Nah, setelah setan menyuruh orang itu untuk sholat, setan ada cara lagi, diputer, godaannya diputer. Nah, sholat kan, posisi lebih apik loh timbang bongkai. Kamu sekarang sudah lebih bagus. Bongkai orang itu nggak mau sholat. Kamu sudah sholat, wah berarti kamu hebat. Nah itu cara setan lagi untuk menjemaskan kita menjadi umat yang sombong. Padahal tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji Sawi. nah zarok sawi itu kan Ngerti nih ya? itu kan perumpamaan paribasane anak hati sombong sekecil apapun itu tidak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Nah, setelah kita yang dulunya kita semua ini pemuda tersesat ya, pemuda yang kalau mati pas itu mungkin dan kita masuk neraka, sekarang kita sudah menjadi lebih baik. Itu juga karena Allah. Mengapa Allah menciptakan sifat-sifat sombong, Allah menciptakan sifat malas? Itu sebenarnya Allah tidak memiliki niatan buruk, diberikan sifat sombong agar sifat tawaduknya muncul. Karena kalau tidak ada sifat sombong, sifat tawaduk itu tidak akan muncul. Tidak diberikan rasa malas, rasa semangat beribadah itu tidak akan muncul. Nah, itu menjadi kenapa dimunculkan sifat buruk itu bukan karena Allah mempunyai niatan buruk, tapi karena Allah ingin memunculkan sifat-sifat baik agar muncul ke permukaan. Nah, mungkin mukadimah dari saya seperti itu saja. Setelah ini kita akan belajar membaca Quran dan memaknainya. Semoga ayat-ayat yang dibaca nanti ternyata cocok dengan kita. Lagi nyong banget, itu bukan kebetulan, itu sudah direncanakan oleh Allah. Alhamdulillah buka Quran kok ayatnya pas temen karo nyong, ora kudu kebetulan. Itu memang sudah skenario Allah ya. Jadi semoga setelah kita ngaji, tidak hanya kita ngaji tentang memperbaiki sholat, memperbaiki membaca Al-Quran. Jadi yang kita harapkan semua dari pengajian ini nantinya sifat-sifat kita itu memperbaiki dalam aspek kehidupan kita. Setelah di luar pengajian, kita keluar dari pengajian sing biasanya nganggo sandal ya asal slap-slap ya siki sikil tangan dingin. Kita mulai memperbaiki hal-hal sepele-sepele seperti itu. Sing awale nek anu kecokot semut olah bajingan. Nah, siki astagfirullah, iki cobaan. Nah, seperti itu kita memperbaiki hal-hal seperti itu. Biasanya nang Kangsus nang Bangjo biasanya wis lampu ijo ngarep urung mlaku-mlaku dikelaksoni. Ya geles teh. Nah, siki ya astagfirullah. Langsungnya astagfirullah. Ngetes kesabaran ini. Sing biasanya anak mak selengkor itu biasanya jancuk ya siki ya astagfirullah. Iki Gusti Allah lagi ngetes nyong ya siki sing kita mengubah dari hal-hal seperti itu ya. Lagi ana sing udut lambene keslomut sing bajingan ya siki ya diganti astagfirullah. Iki ya men ngapus dosane tutuke nyong sing biasa ngibahi wong. Nah, kita mengubah dari tidak hanya mengubah sholat kita menjadi lebih baik, membaca Quran kita menjadi lebih baik, tapi dalam semua aspek kehidupan kita menjadi lebih baik. Mungkin cukup sekian. Bila ada kekurangan mohon ditambahi, bila ada tujuan ya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan ke mantan preman Pasar Kliwon, Gus Almadiun.
Ada Samsudin. Al-Jumadin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qul ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Kepada teman-teman semua, saudaraku seiman, alhamdulillah ya kita bersyukur kepada Allah pada sampai detik ini Allah masih memberi kesempatan kita untuk bertobat. Tadi sudah dijelaskan bahwa rasa kasih sayangnya Allah itu untuk para hambanya itu Allah selalu menunggu tobatnya, tidak memandang latar belakang seperti apa. Luar biasa, ternyata Allah maha penyayang. Entah itu mau mantan apa ini dan itu sudah disebutkan tadi, Allah tidak peduli. Asal dia mau tobat, Allah masih terbuka lebar untuk menunggu tobat kita. Qul ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah wahai para hambaku, janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu maha mengampuni dosa-dosa semuanya. Semuanya, entah itu mau pezina, entah itu mau begal, entah itu mau maling, entah itu mau mabok, Allah enggak urusan. Asal kita mau bertobat, Allah itu sangat suka, lebih suka melebihi kita kehilangan benda yang paling berharga. Terus kebetulan benda kuwi udah butuh banget, kan munyeng muzaki wis paling butuh kailang. Tiba-tiba benda gue ketemu, kan rasanya senang banget. Itu Allah masih lebih suka daripada itu ketika hamba yang berdosa itu mau bertobat kepada Allah. Itu poin yang pertama, saya sedikit menyimpulkan. Terus yang kedua, setiap orang yang bertobat pasti ada usaha untuk memperbaiki diri. Dari mana kita memperbaiki diri? Tadi sudah disampaikan, kita mulai dari memperbaiki sholat kita. Maka nanti Allah akan memperbaiki hidup kita. Tapi apakah setan berhenti di situ saja? Ketika kita mau bertobat, setan akan terus menggoda. Bagaimana kita bisa tergelincir atau ikut dengannya? Nah, dengan cara apa? Setelah kita sholat mungkin sudah mulai ada perbaikan, maka setan akan memunculkan bintik-bintik rasa sombong. Contoh, kita merasa bahwa sholat kita lebih baik daripada yang lain. Di situ maka kita dalam bahaya. Kenapa? Di dalam kitab Riyadhus Shalihin bahwa disebutkan barang siapa yang mengatakan dirinya lebih benar, maka sesungguhnya dialah yang paling kotor. Barang siapa yang mengatakan dirinya paling suci, maka dialah yang lebih kotor. Maka hati-hati, apalagi disampaikan tadi sebuah hadis. Artinya bagaimana? Aduh, sing ndi kowe? Iya, la tahulal jannah fi qalbihi. La tahulal jannah fi qalbihi mithqala dzarratin min kibri. Tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga. Sombong. Barang siapa yang di dalam hatinya terdapat rasa sombong walaupun sebiji sawi. Mingkiberi kibaro, dari kata kibaro artinya sombong. Takabaro ya takaburun fahuwa mutakabirun wa dzaka mutakabarun takabur la tatakabur, orang yang sombong. Maka jangan sampai sholat yang sudah kita susah payah untuk berusaha memperbaiki sampai terkontaminasi dengan
yang namanya sombong nanti akan sia-sia. Iblis dikeluarkan dari surga hanya satu, ya, aba wastakbaru, karena mereka merasa dirinya itu lebih baik alias sombong. Hanya satu dosa dikeluarkan dari surga. Kita yang melakukan banyak dosa mengharap masuk surga. Maka hanya rahmat dan ampunan Allah lah yang akan menjadi jaminan kita nanti akan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Setelah ini kita lanjutkan untuk belajar membaca Al-Quran, karena belajar membaca Al-Quran itu sama saja kita juga menjaga kemurnian dan kesucian bacaan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Oke, kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربي زدني علما وارزقني فهما آمين. Oke, untuk tadarus kita bagi ke 3 plot. Plot 1 Pak Soni, plot 2 Mas Adi. Ya. Mantap baik. Mas Les mlebu surga mungkin kok. Plot 3 saya. Nah, ini anak Sabira Jirolupat. Jirolupat. Saya kenal waktu itu ya. Jirolupat. Itu baru sangat 10, 11. Bagi 3. Telu papat. Telu papat, nyong papat. Banyak dhewe kan. Ngemper. Dewi kan. Malah lanjut dhewe. Karo ayolah Pak Soni. Kan yo kena minta. Karo Pak Madir lah kita. Yang hormatin lah. Cuma terbatas-batas. Luruskan di pinggir ya. Misalnya surat Al-Baqarah